Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Saat ini saya sedang bertemu dengan Dr. Saida Said Ya. from Sunway Medical Center yang ada di Pinang. Ya, mungkin tanpa panjang lebar, Dr. Saida can you introduce? Ya. Selamat pagi, nama saya Saida Said. Saya adalah pakar bedah umum bahagian abdomen dan juga colorectal iaitu bahagian usus. Training saya di Malaysia dan juga di UK. So 6 tahun yang terbaru ini saya bekerja di UK sebagai fellow dan juga sebagai consultant. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih dokter ya, bedah colorectal ini melingkupi apa aja dokter? Maksudnya semacam perut, usus atau bagaimana dokter? So kalau kita sebut colorectal itu dia daripada sebahagian usus kecil yang dekat dengan usus besar ke bawah ke rektum dan juga ke dubur. Itu adalah bahagian colorectal. Tapi sebagai pakar colorectal, kita juga boleh menangani masalah abdomen yang berkenaan dengan perut, berkenaan hati, berkenaan dengan undi hempedu, dan juga ada pakar bedah umum juga boleh mengendali masalah payudara. Different type with gastroenterology beda. Pakar gastroenterologi itu dia lebih kepada medical. So ada selalunya pakar bedah colorectal dan pakar gastroenterologi bekerja rapat, untuk sesetengah masalah. Tetapi pakar gastroenterologi itu lebih kepada medical dan colorectal bedah itu lebih kepada surgical. Tindakan bedah operasi ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, biasanya pasien from Indonesia ini yang datang ke Sunway Medical Center yang ada di Pinang, keluhan atau case-nya ini apa dokter? So selalunya pasien dari Indonesia datang untuk medical check-up. So bila datang ke medical check-up buat ujian darah, ujian najis ataupun ujian scan macam ultrasound, jika ada penemuan baru dirujuk kepada pakar bedah. Itu tengok apa yang didapati daripada keputusan itulah. Kalau ada masalah anemia dirujuk pada pakar bedah untuk endoskopi, kolonoskopi, investigation. Kalau ultrasound nampak ada batu di puning hempedu, kita rujuk pakar bedah juga, untuk menangani. So ada juga pasien dari Indonesia datang secara umumnya dengan simptom. Simptom mungkin sakit perut ataupun masalah pembuangan najis dan selalunya pendarahan daripada rektum. Betul. Nah, kalau boleh tahu biasanya yang bleeding, pendarahan tadi itu kalau dijumpai dengan pasien yang puan atau wanita tadi, itu case-case-nya karena apa dokter? Dan di usia berapa mereka mengalami hal tersebut? Selalunya masalah ini berlaku pada mana-mana peringkat usia ya. Tetapi yang datang pada kita selalunya umur 20 tahun ke atas. Apa yang umumnya di masalah darah dari rektum itu, especially kalau dia darah cerah bright red itu, selalunya daripada wasir. Tetapi saya ingin memesan untuk pastikan ini diperiksa untuk confirm itu adalah wasir dan bukan masalah lain yang bahaya. Jadi only wasir gitu ya, itu safe gitu ya, lebih aman gitu ya. Tetapi perlu diperiksa dulu. Sebab apa yang kita risau, masalah kanser juga ada sama simptomnya. Itu pasal saya selalu pesan mesti diperiksa dulu. Jangan anggap semua itu wasir kalau itu pendarahan yang tidak sakit daripada rektum. Nah dokter, biasanya kalau wanita ini kan setelah melahirkan atau pregnancy gitu ya. Nah itu biasanya kan rawan untuk jatuh atau wasir tadi ya. Betul. Nah itu 90% atau memang sudah seperti itu dokter? Atau nggak harus gitu? Nggak semua wanita? Tidak semua. So selalunya kita tahu masalah wasir ini sebab tekanan tinggi di dalam perut, abdomen. Jadi selalunya ibu yang hamil itu kalau rahim membesar dengan bayi, selalunya tekanan dalam perut itu tinggi. Jadi mereka lebih senang dapat wasir, tapi tidak semestinya semua ibu hamil akan mendapat wasir. Oke.
Nah, kemudian soalan berikutnya dokter ya. Solusi atau treatment tadi kan ada case untuk cancer ya, cancer colorectal. Yeah. Nah, itu treatmentnya seperti apa yang biasa diberikan oleh dokter Saida? Oke, so selalunya pesakit yang datang dengan masalah, apa-apa masalah seperti sakit perut, pembuangan najis yang tidak teratur ataupun berubah tiba-tiba atau pendarahan, kita mesti lakukan siasatan dahulu. Soalnya kita akan tanya soalan ya pada pesakit, kita akan memeriksa dan kita akan lakukan pemeriksaan selanjutnya iaitu melalui kolonoskopi. Oh, kolonoskopi. Okay? Jadi setelah confirm kalau itu betul adalah kolon atau rectal cancer, ya, kita harus lalu lakukan CT scan atau MRI scan, okay, untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi rawatan itu berbeda setiap stage. Okay. Ya, kita ada stage yang awal, kita ada stage yang keempat bila dia sudah merebak. Jadi rawatan itu berbeda. Okay. Nah, tadi mengenai harus USG ataupun dari colonoscopy ya, dan CT scan atau MRI, itu prosedurnya berapa hari dokter? Supaya pasien ini bisa menentukan, oh saya harus stay di Pinang ini 5 days atau 1 minggu gitu dokter. Okay. Bisa diceritakan langkah-langkahnya dokter? So kalau datang untuk rawatan, maksud dia tidak urgent ya. Selalunya saya nasihatkan 2-3 hari sebab kolonoskopi itu memerlukan persediaan. Kolonoskopi itu kita perlu pesakit untuk meminum obat untuk membersihkan usus. Jadi bila kita lakukan ujian, selalunya 1 malam betul. 1 malam sebelum prosedur. Kita mau usus itu bersih supaya bila kita masukkan kolonoskopi iaitu ada kamera, kita boleh lihat dengan lebih jelas. Ya, jadi itu memerlukan 2 hari. 2 hari. Itu duduk di ward atau hospital? Tidak perlu datang duduk di ward. Obat itu boleh diminum di luar hospital, di rumah, Lepas tu datang pada hari yang sama pagi. Kita akan lalu melakukan kuesioner dulu, masukkan granula sebab selalunya kita akan bagi ubat bius dan ubatan sakit melalui intravenous supaya pesakit boleh menjalani kolonoskopi dengan comfortable, dengan selesa. So bila kita lakukan kolonoskopi itu, jika kita jumpa apa-apa tumor atau apa-apa ketumbuhan kecil polip, kita akan keluarkan atau ambil sampel. Itu mungkin mengambil masa 48 jam hari-hari bekerja, ataupun 72 jam macam tu. So itu yang memakan masa kalau perlu menunggu result biopsi. Tetapi CT scan, MRI scan kita boleh buat hari yang sama. Jadi misalnya paginya kolonoskopi atau MRI-nya, CT scan-nya mungkin siang atau di sore? Boleh buat ada sebelum semasa kita pertama kali jumpa pasien, kita akan buat scan dulu ataupun selepas kolonoskopi tidak masalah. Soalnya scan itu cepat, tidak lama. Nah, tindakan yang biasanya kalau kita orang Indonesia bingung membedakan ini CT scan, MRI, what different dokter? Apa bedanya biasanya? So, ini adalah modality penggambaran dalam medical. Imaging, imaging betul. So kita ada tahap dan setiap modality imaging itu ada fungsi masing-masing. Of course you tahu X-ray. X-ray itu paling basic. Dapat X-ray, ultrasound. So beda CT scan dengan MRI itu dia tertakluk kepada apa jenis ketumbuhan yang kita mau lihat dan di bahagian mana di badan. Selalunya kita buat basic CT scan dahulu. So bagi kolorektal katakan, kalau ada masalah di abdomen, saya akan mulakan dengan CT scan dulu. So katakan kalau CT scan ada nampak apa-apa ketumbuhan, terutamanya di pelvis, di rectum ataupun di anus, MRI itu lagi boleh bagi terperinci. Tapi selalunya kita akan mulakan dengan CT scan dahulu. CT scan dahulu. Next question dokter. Pasien termuda. Usianya yang pernah dokter tangani untuk medication, usia berapa? Case-nya apa dokter? Mungkin baru-baru ini saya baru-baru ini ada pesakit umur 11 tahun. Ibunya bawa sebab masalah pendarahan dari rektum. Sudah lebih setahun lebih begitu. Dan juga ada pembengkakan di bawah yang boleh ditolak masuk. Jadi
So ibunya membawa anak ini datang ke hospital berjumpa saya. Saya pastikan itu sounds like wasir, tapi kita kena pastikan. So dia harus diperiksa, harus dibuat kamera. Kalau saya tidak buat kolonoskopi yang penuh ya, sebab ini anak ini kecil lagi. Sekolah rendah ya? Ya. Jadi kita buat di bawah memastikan ini bukan satu masalah congenital, ya, vascular malformation. Tapi ternyata bangsa kita buat skop itu dari bawah, memang nampak ketara, ada hemoroid dan dia berdarah. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya membuat apa kita panggil rubber band ligation, iaitu kita meletak ikat ya? Ikat, betul, ikat. Jadi kalau bagi kanak-kanak itu rawatan dia mungkin limited. Tidak sebanyak adult sebab anak-anak ini masih membesar. Jadi kita tidak mau menggunakan banyak-banyak teknologi untuk anak-anak ya. So bending itu pun cukup bagus sudah. Ya. Nah nanti kemudian datang lagi kontrol lagi itu 3 bulan 6 months ya. Gitu. So pesan saya selalunya bending yang ikat ini dengan getah ini untuk masalah hemoroid mungkin satu kali mungkin tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Jadi harus dijumpa lagi, dikontrol lagi, beberapa bulan kemudian untuk lihat bagaimana, dan kita boleh sentiasa melakukan lagi ikat bending itu. Bending ya. Itu ya. Macam ligation tadi itu ya. Ya, betul. Ligation. Betul. Nah, next question tadi kan yang termuda nih, dokter. Ya. Pasien yang tertua yang pernah dokter tangani usia berapa dan case-nya apa? So yang tertua mungkin dalam lingkungan 90-an. Tapi bila kita menangani pesakitnya lingkungan umur 80-an ke atas kita harus melibatkan pakar medikal supaya selalunya pesakit seperti ini mempunyai masalah medikal. Jadi kita perlukan kerjasama daripada pakar medikal untuk melihat secara keseluruhannya, terutamanya perubatannya, apa yang perlu dioptimasikan, apa yang dioptimize, apa yang perlu diberhentikan sebelum melakukan rawatan. So tidak semua warga emas kita panggil yang 80 ke atas ini tidak layak untuk rawatan. Sebenarnya kalau kita libatkan pakar medikal, kita tengok di kekuatan pesakit itu, kita boleh modify rawatan ikut pesakit apa yang dia boleh tampung oleh badannya. Betul. Betul. Kalau kita bicara warga emas ya, mungkin buat Bapak Ibu di Indonesia yang belum paham, warga emas itu manula atau manusia yang sudah tua gitu ya. Nah di Malaysia itu batasan manula atau warga emas start from usia berapa? Sebenarnya mungkin istilah itu dia very general. Ada yang mengatakan 60 tahun ke atas, 65 ke atas, 70 tahun. Tetapi semakin dengan kita punya rawatan moden, selalunya walaupun dia warga emas tapi dia masih fit. Ya, secara betul. Fizikal dia masih aktif, masih independen. Maksudnya semua kerja buat sendiri, tidak dependen dengan orang lain. Jadi mungkin warga emas itu kita hanya guna mengikut umur, tetapi secara actualnya badan tu masih lagi kuat. Masih bisa aktif olahraga, sport, jalan sendiri, naik turun tangga. Betul. Tidak semestinya warga emas itu dia fragile, very frail, tidak. Oke. Nah, dokter, saya punya teman nih di Indonesia, dokter ya, lebih tepatnya dari Manado. Seorang ibu sudah tua dan dia tuh sering mengalami pendarahan, dokter. Mungkin kalau di Indonesia dokter itu sebutnya sebagai wasir stadium 4. Dia sudah mengalami kurang lebih 2 tahun terakhir. Dulu pernah mengalami, sempat berhenti, dan ini timbul gejala lagi, simptomnya keluar lagi. Nah, kalau case-nya seperti ini biasanya langkah pertamanya apa yang selalunya dilakukan? Mungkin ini untuk menjawab pertanyaan dari pasien Indonesia. So kalau saya ingin bertemu dengan ibu ini, saya mau tahu dari dia sendiri apa masalah itu, dan bagaimana hidupnya hari-hari dengan pendarahan, berapa kerap, berapa banyak sakit atau tidak, dan saya akan melakukan pemeriksaan sendiri, di bagian bawah itu, akan melihat, memeriksa dan menggunakan skop kecil secara pertama dulu, Lepas tu saya akan bincang berkenaan kolonoskopi. Apa persediaannya, sebab selalunya kita perlu melihat lebih dalam, melalui menggunakan skop, memastikan tidak ada yang bahaya. Ya.
So setelah kita melakukan pemeriksaan ini, terutamanya dengan skop, kalau saya yakin ini adalah wasir, dan saya akan tengok tahap mana, besarnya macam mana, dan apa rawatan yang sesuai dengan ibu ini. Okay? Kita ada rawatan perubatan sahaja, tablet, ya, ataupun kita boleh buat macam saya sebut tadi, rubber ligation, okay, ikat dengan rubber. Dan kita juga ada rawatan moden dengan laser, dengan direct current, okay. Kalau ini adalah masalah terutamanya external hemorrhoid, hemorrhoid yang di luar itu, yang keluar itu yang tidak masuk-masuk, dan dia mengganggu kehidupan ibu ini, dan saya akan syorkan surgery dari segi pemotongan. Dipotong. Iya. Jadi itu masalah itu kita perlu berbincang apa yang sebenarnya, kalau ini betul adalah wasir, apa yang menyebabkan masalah kepada pasien itu. Ya, sebab kan dari penuturan si ibu ini tadi, tiap kali saya ke dokter itu hanya diberi mohon maaf semacam salep atau obat oles, dan kedua itu ardium. Ya. Ardium ya. Itu suppository. Ya. Itu adalah rawatan memang lazim untuk wasir. Tapi sebagai pakar kolorektal, kita ada option lain lagi. So kalau setengah pasien itu dia mau rawatan yang lebih daripada itu, dan kita akan bincang berkenaan surgery. Oke. Nah, kalau bicara tentang surgery tadi, 3 hari tentunya tidak cukup ya untuk duduk. Sebenarnya kita mungkin memerlukan paling-paling 1 hari deke saja. Tapi kalau kita melakukan pemotongan, tapi masih bisa juga kita pulang hari yang sama, kita akan bekalkan dengan ubat tahan sakit yang betul-betul mampan, yang betul-betul bagus, dan dia bukan saja satu jenis, kita selalunya bagi 3 jenis, ya, dan ubat salep, ya, krim. Untuk bagi bius area itu, dan juga ubat yang senang pembuangan najis supaya dia tidak mengajan. Nah, biasanya untuk operasi pemotongan tadi, rasa sakit pasien ini atau si pesakit tadi 1 hari 2 hari dokter terasa? Saya selalunya berterus terang yang kalau segi pemotongan itu memang sakit, tetapi dengan adanya ubatan sakit masih boleh melakukan rutin harian, tidak masalah. Masih boleh ke tandas, ke toilet, masih boleh berjalan, keluar, aktiviti lain. Mungkin minggu yang pertama itu mungkin susah sikit, tapi masih bisa dilakukan di rumah. So tidak perlu duduk di ward selama berminggu-minggu, tidak. Sebenarnya kalau kita bagi ubat tahan sakit yang cukup, hari yang sama lepas operasi sudah bangun, sudah boleh makan minum, boleh balik ke rumah. Nah, next question dokter, untuk berkenaan dengan surgery tadi, kolorektal, apakah ada yang menggunakan metode robotik dokter? Robotik? So robotik surgery ini juga kita panggil minimally invasive. Maksudnya luka-luka itu kecil-kecil, sama dengan laparoskopi. So dengan adanya robotik ini, dia punya pemandangan itu, view itu lagi terperinci, lebih detail, jelas. Pergerakan itu berbeda dengan laparoskopi, dia lagi banyak angle, dan yang signifikan tu pakar bedah itu boleh duduk dengan selesa, itu yang berkan sebab selalunya kalau kita bedah usus, dia sama ada mengambil masa 2-3 jam, ada yang kalau yang susah sikit tu mungkin lebih 4 jam. Jadi kita berdiri sepanjang masa. So dengan adanya robotik bukan sahaja view-nya bagus, dia punya pergerakan itu bagus, bagi surgeon juga membantu. Kalau terutamanya kalau itu pembedahan yang lama, especially di pelvis, dia banyak membantu. Dan juga ada kajian mengatakan outcome itu, onkologi outcome, maksud dia hasil daripada robotik itu dikatakan outcome onkologi itu pun bagus juga. Nah, next question. Sorry kalau banyak pertanyaan. Enggak. Nah, kita ini di Indonesia kadang-kadang seringkali kalau berobat ke dokter, medication gitu, wah kamu kena radang usus, gitu. Nah, kira-kira radang usus ini disebabkan oleh apa faktornya, dokter? So sebenarnya radang usus ini saya boleh bahagi 2 jenis, supaya senang.
Yeah. So satu yang acute. Oh, okay. Acute maksudnya dia datang tiba-tiba, okay? Dan selalunya radang itu mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun virus. Ya. Ada penyakit radang usus yang kronik. Itu sangat signifikan, rawatan dia sangat lama, okay? Jadi yang bagi yang kronik itu, ya, dia ada dua jenis, yaitu Crohn's disease ataupun ulcerative colitis. Tetapi penyakit ini selalunya berlaku di Western countries, negara-negara Barat. Jarang sekali berlaku di bahagian Asia. Okay? Tetapi masalah ini harus dikonfirm dengan kolonoskopi dan juga biopsi. Ya, baru, dan rawatannya selalunya medical, dirawat oleh pakar gastroenterologi. Tapi ada satu masa kalau ubat-ubatan tidak dapat lagi membantu dan dia akan rujuk kepada pakar bedah untuk mengeluarkan bahagian radang yang kronik itu. Okay? Kalau sebab dia tidak lagi dapat dirawat dengan ubat-ubatan. Nah, radang usus tadi dokter juga sering menangani hal tersebut, dokter ya? Ya, so yang biasa Crohn's disease. Crohn's disease ini dia boleh berlaku di mana-mana daripada mulut ke anus. Esophagus. Esophagus. Selalunya, tapi selalunya di usus kecil dan juga usus besar dan juga di bagian dubur juga. Okay? Kalau yang case yang tidak dapat mempan lagi dengan ubatan, selalunya kita akan buang segmen usus yang terlibat sahaja. Jadi itu yang dipotong. Itu yang dipotong. Jadi selalunya dia bukan keseluruhan usus, dia adalah patches, maksudnya ada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Bagi ulcerative colitis, kalau ubat tidak dapat membantu dan kita harus lihat usus mana yang terlibat, dan selalunya kita perlu keluarkan keseluruhan usus besar itu. Oke. Ya. Nah, biasanya gini dokter, kalau di tempat kita kadang-kadang mungkin pasien-pasien yang takut dengan tindakan operasi atau apa, ini usus kamu kotor ini, kamu perlu probiotik gitu, makanan prebiotik gitu. Dokter. Nah, kira-kira seberapa efektifkah nutrisi atau makanan probiotik itu dalam membersihkan usus yang kotor tadi atau mencegah peradangan tadi, dokter? So, ini saya nasihatkan berdasarkan yang kita sudah lakukan kolonoskopi, pastikan tidak ada masalah lain. Ya. So, selalunya pesakit yang datang dengan masalah sembelit ataupun chronic diarrhea, yang kita sudah lakukan kolonoskopi ataupun scan memastikan tidak ada masalah lain, ya. Kita sudah pastikan tidak ada cancer dan tidak ada chronic inflammation. Okay? So, selalunya nasihat saya adalah semua ini adalah diet. Selalunya, kebanyakannya diet. Satu, perlu minum air sekurang-kurangnya 2 liter satu hari. Kalau masalah sembelit lagi banyak, sampai 3 liter. Kedua, perlu ada serat dalam pemakanan. Ada yang masalah usus ini selalunya sembelit, kalau dia cakap saya sudah cukup makan sayur sama buah-buahan, masih sembelit, maksudnya tidak cukup. Selalunya saya nasihatkan ambil suplemen fiber. Dan kalau tidak juga mampan, selalunya saya akan tambah probiotik. Probiotik tadi ya. Probiotik itu dia, tidak ada apa-apa.